Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darlisa Muhammad SPD MPD, dosen program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hairun. Pada kesempatan ini, saya menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah pengajaran mikro. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib yang berada di semester genap dengan memiliki bobot 3 SKS dengan total pertemuan 16 kali pertemuan, termaksud ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik dan benar, berpikir kreatif serta inovatif. Selanjutnya, deskripsi mata kuliah. Deskripsi mata kuliah ini membahas tentang berbagai keahlian atau keterampilan dasar mengajar dan penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Berikut cakupan materi pada mata kuliah pengajaran mikro. Yang pertama, konsep dasar pengajaran mikro. Yang kedua, tujuan pengajaran mikro, karakteristik serta manfaat pengajaran mikro. Yang ketiga, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Keempat, keterampilan mengadakan variasi. Kelima, keterampilan menjelaskan dan bertanya. Keenam, keterampilan memberikan penguatan. Yang ketujuh, keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang kedelapan, keterampilan mengajar kelompok kecil. Dan yang ke-10, etika, sikap, dan perilaku dalam proses pembelajaran. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar pengajaran mikro. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami tujuan pengajaran mikro, karakteristik, serta manfaat pengajaran mikro. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. 4. Mahasiswa mampu menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran. Yang kelima, mahasiswa mampu memahami keterampilan menjelaskan dan bertanya. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami keterampilan memberikan penguatan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menerapkan keterampilan menggunakan media pembelajaran. Yang kedelapan, mahasiswa mampu memahami keterampilan mengelola kelas. Kesembilan, mahasiswa mampu memahami keterampilan mengajar kelompok kecil. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menerapkan etika, sikap, dan perilaku dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, sistem perkuliahan. Pada mata kuliah pengajaran mikro, yaitu luring. Untuk perkuliahan luring, diterapkan pada pertemuan tatap muka di dalam kelas. Metode pembelajaran dalam perkuliahan ini yaitu dengan menggunakan metode project based learning. Model project based learning ini merupakan model yang di dalamnya ada kegiatan yang harus menciptakan karya yang bermakna melalui kegiatan pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menunjuk kreativitas. Selanjutnya, sistem penilaian yang saya lakukan berdasarkan 4 aspek. Yang pertama, kehadiran itu memiliki bobot 15%. Yang kedua, tugas memiliki bobot 35%, UTS 25%, dan UAS yaitu 25%.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sajian video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pagi, Bu. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah, Ibu. Ya, baik. Ada yang tidak hadir? Ya? Ada Ibu 2 orang. Iya. Tapi izinnya sakit, Ibu. Oh, sakit. Iya, baik. Kita sama-sama mendoakan agar teman kalian cepat sembuh ya. Iya, Agar Ibu. bisa mengikuti proses pembelajaran di minggu depan. Ya, baik. Ya, baik. Materi kita pada pagi hari ini yaitu materi lanjutan dari materi pada pertemuan yang kemarin. Ada yang masih ingat apa itu keterampilan membuka dan menutup pelajaran yang di sini ya? Oh iya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Keterampilan membuka dan menutup pembelajaran merupakan keterampilan dasar yang sangat penting dimiliki oleh seorang guru untuk mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, menarik, dan menyenangkan. Terima kasih. Ya, baik. Terkait dengan komponen-komponen keterampilan membuka dan menutup pelajaran, iya, di belakang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menjawab apa saja komponen-komponen dalam membuka pembelajaran. Jadi komponen-komponen dalam membuka pembelajaran itu terdiri dari yang pertama, memperhatikan kesiapan siswa, yang kedua, memulai pembelajaran saat nampak siswa siap belajar, dan yang ketiga, menginformasikan pokok bahasan dan cakupan materi, dan yang keempat, menyampaikan tujuan pembelajaran, kelima, melakukan apresiasi. Baik, terima kasih, mungkin itu saja saya memberikan. Iya, baik. Berikan aplaus untuk ya, baik. Sepertinya materi kalian bisa menyimak dengan baik ya, sehingga kalian bisa menjawab atau bisa menjawab pertanyaan saya terkait dengan materi pada pertemuan yang lalu. Untuk itu, materi selanjutnya kita pada pagi hari ini yaitu keterampilan mengadakan variasi. Di dalam keterampilan mengadakan variasi tentunya ada 4 sub pokok yang kita pelajari di pagi hari ini. Yang pertama yaitu ruang lingkup keterampilan mengadakan variasi, yang kedua tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi, yang ketiga komponen-komponen dalam keterampilan mengadakan variasi, dan yang terakhir adalah prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Adapun tujuan yang harus kita capai dalam materi ini yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang keterampilan mengadakan variasi. Terus yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui tentang tujuan dan manfaat dalam mengadakan variasi. Dan yang terakhir, yang ketiga di sini, mahasiswa mampu memahami komponen-komponen dalam mengadakan variasi. Iya, kita lihat pada pokok yang pertama. Di dalam pokok yang pertama di sini adalah keterampilan mengadakan variasi. Kalau kita berbicara terkait dengan keterampilan mengadakan variasi, tentunya di dalam proses pembelajaran itu seorang guru itu mampu mendesain proses pembelajaran dengan begitu banyak gaya proses pembelajaran yang dia miliki. Karena dengan adanya variasi proses pembelajaran yang dia miliki tentunya akan membawa dampak positif kepada peserta didik dalam hal meningkatkan keterampilan atau meningkatkan motivasi siswa dalam proses pembelajaran itu berlangsung, ya kan? Iya. Jadi hanya di sini saya mengambil salah satu teori di mana variasi mengajar menurut teorinya Alma pada tahun bukunya pada tahun 2019. Di dalam menurut Alma, untuk variasi mengajar itu terdiri atas 5 item. Yang pertama, menggunakan berbagai metode pembelajaran.
Iya, tentunya adik-adik itu akan mengetahui bahwa di dalam proses pembelajaran tentunya metode yang digunakan oleh seorang guru itu lebih dari satu, ya kan? Kenapa demikian? Karena tadi yang sudah saya sampaikan, semua materi tidak semuanya akan bisa cocok dengan materi yang akan dibawakan. Oleh karena itu, metode yang digunakan juga harus bervariasi untuk meningkatkan minat dan meningkatkan keterampilan siswa dalam menyikapi materi yang diberikan oleh seorang guru. Oke, yang kedua adalah gaya mengajar. Lagi-lagi kita berbicara terkait dengan gaya mengajar. Kalau di dalam gaya mengajar tentunya semua guru mempunyai gaya mengajar yang berbeda-beda ya. Ya, tetapi di samping gaya mengajar yang berbeda-beda, mereka mempunyai satu tujuan, yaitu meningkatkan kemampuan siswa dari keterampilan materi yang diajarkan. Terus saya lanjut di sini terkait dengan sumber bahan pelajaran. Tentunya kalau sumber bahan pelajaran itu kan guru juga itu dia mempunyai variasi dari segi bahan, entah itu dia menggunakan buku cetak, entah itu dia menggunakan video pembelajaran, entah itu dia menggunakan slide PPT. Semuanya itu bisa, tergantung dari seorang guru itu dia memberikan materi berdasarkan dengan bahan yang nantinya dia pakai dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Oke. Lanjut pada yang ketiga adalah media pembelajaran. Tentunya kalau media ini kan banyak ya, banyak yang digunakan seorang guru dalam proses pembelajaran. Adalah alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk menopang meningkatkan keterampilan siswa dalam belajar, termotivasi. Terus yang kelima di sini adalah variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Iya, di dalam variasi keterampilan mengadakan variasi tentunya ada yang namanya interaksi, gitu kan, interaksi antara guru dengan siswa, begitu pula siswa dengan guru. Namun interaksi yang dimaksud di sini adalah kita berbicara terkait dengan interaksi dua arah. Ada interaksi yang hanya didominasi oleh seorang guru dan interaksi dua arah, yaitu interaksi yang terjalin antara guru dengan siswa. Contohnya, guru bertanya, siswa menang. Bisa paham ya? Ya, baik. Saya lanjut. Untuk itu, dapat dikatakan bahwa keterampilan mengadakan variasi adalah suatu proses perubahan dalam pembelajaran yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan dan kebosanan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat selalu aktif fokus dalam mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya, sampai di sini bisa memahami? Ya. Selanjutnya yaitu kita masuk pada tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi. Dalam tujuan dan manfaat keterampilan mengadakan variasi tentunya ada 4 item yang perlu adik-adik ketahui. Yang pertama adalah terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Ya, tentunya di dalam proses pembelajaran yang diharapkan adalah suatu proses pembelajaran yang suasananya itu menarik dan menyenangkan. Ujung-ujungnya itu siswa itu tidak merasa bosan. Kenapa demikian? Karena di dalam proses pembelajaran tentunya ada waktu-waktu tertentu yang membuat siswa itu bosan, ya kan? Kalau memang waktunya itu dia siang, tentunya proses pembelajaran itu harus didesain semenarik mungkin sehingga siswa itu tidak merasa bosan dan jenuh mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan. Bisa paham? Ya. Kita lanjut pada poin yang kedua, itu menghilangkan kejenuhan dan kebosanan sebagai akibat dari kegiatan yang bersifat rutinitas. Iya, kalau rutinitas ini tentunya adik-adik ketahui bahwa di dalam lingkup sekolah tentunya itu setiap hari itu rutinitas itu tentunya sekolah, rumah, sekolah, rumah, sekolah, rumah, itu sudah menjadi rutinitas. Untuk menghilangkan rasa kejenuhan tersebut, ya tadi seorang guru itu dia harus mampu mendesain proses pembelajaran dengan begitu banyak variasi dalam proses pembelajaran, sehingga siswa itu sekalipun sudah menjadi satu kegiatan rutinitas dia setiap hari dia berada di dalam kelas, tetapi dia tidak merasa bosan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan adanya variasi
pengajaran yang ada di dalam kelas. Bisa ngerti? Bisa. Bisa saya lanjut pada poin yang ketiga di sini, meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Iya, di poin yang ketiga di sini adalah merupakan salah satu poin yang penting ya, karena untuk meningkatkan motivasi dan perhatian siswa itu tidak mudah. Karena yang anda ngajar nanti ke depan itu Anda diperhadapkan dengan siswa yang sifat kejenuhan dan sifat kebosanan itu masih tinggi gitu. Jadi harus kita menumbuh kembangkan perhatian dan motivasi kepada diri siswa bahwa belajar itu sangat penting. Karena dengan adanya belajar kita bisa meraih cita-cita kita di masa yang akan datang. Gitu kan? Jadi kita menimbulkan perhatian serta motivasi yang ada pada diri siswa sehingga pada saat dia berada di dalam kelas dia harus mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Bisa ya? Oke. Yang keempat di sini mengembangkan sifat keingintahuan siswa terhadap hal-hal yang baru. Iya, yang namanya siswa ya tentunya mereka itu rasa ingin tahu itu lebih besar, gitu kan? Ketimbang mereka cuek gitu. Karena tadi seorang guru itu dia harus mampu seperti saya katakan tadi, mampu mendesain sehingga bisa mengembangkan sifat keingintahuannya siswa. Saya ambil contohnya seperti ini. Seorang guru itu dia masuk ke kelas dengan membawa sebuah alat peraga. Tentunya siswa itu dia penasaran alat peraga yang dibawa oleh ibu guru itu fungsinya apa sih? Gitu kan? Pasti dia penasaran gitu kan? Ingin tahunya tuh lebih tinggi gitu terkait dengan alat peraga yang dibawakan oleh guru yang bersangkutan. Fungsinya apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Bagaimana cara penggunaannya? Pasti rasa ingin tahunya dia tuh ada di situ tentunya, sehingga di dalam proses pembelajaran tuh dia akan terfokus gitu. Karena tadi rasa ingin tahunya tuh lebih tinggi terkait dengan alat peraga yang dibawakan oleh guru. Ya kan? Oke, yang kedua di sini menyesuaikan model pembelajaran dengan cara belajar siswa yang berbeda-beda. Ya, tentunya setiap di dalam kelas itu mempunyai background atau latar belakang cara belajar siswa yang berbeda-beda, ya kan? Jadi guru juga dia harus mampu mendesain dan memberikan sebuah variasi pembelajaran yang memang menyesuaikan gitu. Cara belajar siswa yang tadinya di rumah seperti apa, dia harus menyesuaikan sehingga siswa yang satu dan siswa yang satu itu mampu mengimbangi gaya belajar yang ada di kelas. Karena tadi mereka mempunyai background atau latar belakang gaya belajar di rumah yang berbeda-beda, sehingga guru itu juga harus mampu memilih metode pembelajaran yang memang dapat membawa peserta didik itu belajar sesuai dengan ini proses pembelajaran, mendesain model pembelajaran dengan background cara belajar siswa yang berbeda-beda tadi. Bisa paham ya? Oke. Kita lanjut pada poin yang lain, meningkatkan kadar CPSA dalam proses belajar mengajar dengan melibatkan siswa dengan berbagai tingkat kognitif. Yang dimaksud dengan CPSK ini kan pasti cara belajar siswa aktif. Jadi di dalam proses pembelajaran itu bukan hanya terjadi komunikasi satu arah, tetapi di dalam proses pembelajaran juga harus melibatkan siswa dalam aktif dalam proses pembelajaran, yaitu dengan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti dikembangkan oleh teman-teman atau dikembangkan oleh mahasiswa yang ada di dalam kelas. Paham ya? Oke. Selanjutnya yaitu komponen keterampilan mengadakan variasi. Di dalam komponen keterampilan mengadakan variasi tentunya ada 3 item yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu variasi dalam gaya mengajar guru, yang kedua adalah variasi dalam menggunakan media pembelajaran, yang ketiga adalah variasi dalam interaksi antara guru dengan peserta didik. Kita lihat pada poin yang pertama, yaitu variasi dalam gaya mengajar guru. Tentunya seorang guru itu dia harus mempunyai 6 item dalam variasi gaya mengajar. Pertama kita lihat dari variasi suara. Yang jelas seorang guru itu harus mempunyai suara yang jelas dalam menyampaikan materinya, ya kan? Dari kejelasan suara dalam menjelaskan materi
Dan maksud fokus di sini adalah pemusatan perhatian siswa pada hal-hal yang penting, ya kan? Kalau misalnya variasi suaranya itu dia sudah jelas dari segi intonasi, segi nada, volume dan kecepatan, tentunya penekanan di sini pun merupakan salah satu pemusatan perhatian siswa, ya kan? Karena tadi kalau memang materi itu dianggap penting untuk harus dikuasai oleh siswa, tentunya ada penekanan suara terkait dengan poin tersebut, ya kan? Iya. Di sini itu pemberian waktu. Ya, di dalam variasi gaya mengajar tentunya ada pemberian waktu di sini untuk menarik perhatian siswa dalam melakukan dan mengubah suasana menjadi sepi. Saya ambil contohnya seperti ini. Ada yang mau ditanyakan? Tentunya sepi ya. Ya, kalau ada silakan bertanya. Kalau dipersilahkan baru angkat tangan. Gitu. Jadi memang harus diberikan jeda. Gitu. Berikan jeda dalam hal pemberian waktu kepada siswa untuk menarik perhatian dalam melakukan proses pembelajaran itu. Terus yang di sini kontak pandang. Kontak pandang yang maksudnya adalah mengarahkan pandangannya ke seluruh kelas atau menatap mata setiap peserta didik. Jadi seorang guru yang profesional dia akan dapat mengarahkan kontak mata kepada peserta didik, sehingga proses pembelajaran itu dia bisa maksimal, dalam arti semuanya bisa terfokus ke depan karena dia di ini semua kontak kontak pandangnya itu terarah semuanya dalam satu ruangan atau satu kelas. Gitu. Bisa ngerti? Bisa. Ya. Saya lanjut pada poin yang kelima, yaitu gerakan anggota badan atau gestur. Di sini berarti ekspresi wajah guru, gerakan kepala dan gerakan badan. Pada saat dia menjelaskan, tentunya dia akan menampilkan ekspresi, ya kan? Ekspresi, terus gerakan kepala atau gerakan badan yang menunjukkan yang mengikut sertakan dalam proses pembelajaran, ya kan? Gesturnya. Terus yang ketiga pindah posisi. Ya, lagi-lagi pindah posisi ya, berarti seorang guru itu bukan dia hanya diam di tempat gitu kan. Menjadi seorang guru itu bukan menjelaskan materi itu hanya diam di tempat, tetapi dia selalu berpindah-pindah posisi dari posisi kanan ke posisi kiri, kemudian ke tengah, ke depan dalam proses pembelajaran gitu. Sehingga pada saat proses pembelajaran itu mahasiswa bisa semuanya bisa terfokus pada materi yang diajarkan. Ya, sampai di sini bisa paham? Ya, baik. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengadakan variasi. Di dalam keterampilan mengadakan variasi di sini prinsip-prinsip. Yang pertama, variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu dan relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, variasi yang harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan sehingga tidak akan merusak perhatian peserta didik dan tidak mengganggu pelajaran. Yang ketiga, variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit dicantumkan dalam rencana pembelajaran atau satuan pembelajaran. Ya. Sudah paham semuanya atau ada yang mau bertanya silahkan. Ada Bu? Ada? Oh, iya. Di sana? Baik Bu, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja kepada pertanyaan saya. Mengapa seorang guru perlu menerapkan keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran? Yang mau menanggapi pertanyaan dari teman kalian? Saya Ibu. Iya, silahkan yang di belakang. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja, karena di dalam proses pembelajaran tentunya guru harus mampu meningkatkan perhatian dan motivasi siswa dalam proses pembelajaran itu Ibu. Iya, baik. Jadi kenapa untuk teman kalian? Iya, benar ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh teman kalian. Di dalam proses pembelajaran tentunya seorang guru perlu mengadakan yang namanya keterampilan mengadakan variasi. Karena tadi tujuannya untuk meningkatkan keterampilan dan motivasi siswa
disebut dengan mengadakan variasi, tentunya proses pembelajaran itu dia berjalan dengan maksimal. Karena tadi akan terjadi proses pembelajaran yang pertama tidak menyenangkan, yang kedua membosankan, ya kan? Untuk itu seorang guru itu perlu mengadakan yang namanya keterampilan mengadakan variasi dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Bisa paham ya? Bisa. Ya, bisa.